Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Imamah pasal 15. Teksnya 19 sampai 33 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 19 sampai 27. Hukum menjadi najis apabila perempuan mengeluarkan lelehan darah selama cemar kain atau bukan pada waktu cemar kain. Paragraf yang kedua ayat 28 sampai 30. Hukum untuk mentahirkan pada waktu sudah tahir dari lelehan perempuan. Paragraf yang ketiga ayat 31 sampai 33. Tuhan memberi hukum itu supaya menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya. Kesimpulan hari ini, Tuhan berfirman tentang kenajisan perempuan apabila mengeluarkan lelehan dalam cemar kainnya atau bukan pada waktu cemar kain juga. Perempuan sendiri menjadi najis selama 7 hari lamanya, dan tempat tidur, barang yang diduduki perempuan juga menjadi najis. Semua orang yang kena dengan tempat dan barang itu menjadi najis, harus membasuh tubuh dan mencuci pakaian. Dan laki-laki yang tidur dengan perempuan itu menjadi najis selama 7 hari lamanya. Tetapi setelah 7 hari tahir dari lelehan, perempuan akan mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran. Dengan demikian itu, mereka akan menghindarkan dari kenajisannya dan tidak mati di dalam kenajisannya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan memberitahukan kepada orang Israel mengenai hukum pada waktu perempuan mengeluarkan lelehan. Memang mengeluarkan lelehan pun juga agak beda tentang laki-laki dan perempuan. Tuhan dengan detailnya sudah membedakan itu, dan hukum juga Tuhan sudah memberitakan begitu. Kedua, Tuhan memberi hukum itu supaya menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya. Artinya, bukan untuk Tuhan menghukum mereka, melainkan menyelamatkan mereka dari mati. Ajaran tentang manusianya. Pertama, perempuan yang mengeluarkan lelehan darah selama cemar kain atau bukan pada waktu cemar kain, itu telah menjadi najis selama 7 hari lamanya. Tetapi setelah tahir dari lelehan, akan ditahirkan dengan mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran. Harus mengikutinya semua hukum Tuhan. Kedua, tempat tidur, barang yang diduduki perempuan juga menjadi najis. Jadi, orang yang kena dengan tempat dan barang itu menjadi najis harus membasuh tubuh dan mencuci pakaiannya. Itu untuk kesehatannya juga. Dan laki-laki yang tidur dengan perempuan itu menjadi najis selama 7 hari lamanya. Tetapi itu bukan hanya kesehatan saja, memang kesehatan pun juga. Tetapi orang-orang laki-laki pada waktu perempuannya lemah, perempuannya begitu kondisinya tidak baik, supaya tidak paksakan seksualnya demikian itu, supaya menghargai mereka. Itu juga Tuhan maksudnya begitu. Ketiga, orang Israel harus menghindarkan kenajisannya supaya tidak mati. Akhirnya aplikasi hari ini. Pertama, tetap usaha akan menghindarkan kenajisan secara jasmani dan secara rohani, supaya tidak mati di hadapan Tuhan. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Kedua, jangan paksakan perempuan secara seksual, berjaga kesehatan dan hak perempuan sesuai dengan hati Tuhan. Tuhan tetap ingin menghargai mereka, ingin menghindari mereka dari semua paksaan. Akhirnya PR praktik hari ini, memelihara perempuan di sekitar yang sedang dalam waktu cemar. Dan siapapun, jangan paksakan mereka secara sosial dan secara seksual, melainkan menghargai hati dan betapa mereka. Sepertinya Tuhan memelihara mereka. Ya, Tuhan tetap mengasihinya laki-laki.
tetapi tetap juga mengasihinya perempuan juga. Bagi mereka pun juga ada hak, dan bagi mereka pun juga ada kasih Tuhan. Kita harus ingat tentang itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.